Perkenalkan, nama saya Nika Desri Setiani dengan nomor induk mahasiswa 191103132 dari kelas A semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang model pembelajaran ceramah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kan Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah teman-teman kalian ada yang tidak sekolah? Semua hadir, Bu. Kalau semua hadir, Ibu ingin bertanya. Minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Apakah kalian masih ada yang ingat? Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Lupa, Bu. Jika lupa, Ibu akan mengingatkan kembali. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang pertama itu bergerak, bernafas, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah minggu lalu Ibu dapat memberikan kalian PR? Iya, Bu. Jika Ibu memberikan kalian PR, harap dikumpulkan ya setelah pembelajaran berakhir. Baik, Bu. Untuk hari ini, Ibu akan membahas materi tentang rangka manusia. Tujuan dari pembelajaran tentang rangka manusia itu yang pertama, menunjukkan bagian-bagian dari rangka manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari rangka manusia. Yang ketiga, mempraktekkan cara memelihara ataupun menjaga kesehatan rangka agar tetap sehat. Dan terakhir, kita akan mempelajari tentang penyakit dan kelainan yang berkaitan dengan rangka manusia. Apakah kalian ada yang tahu apa itu rangka? Tidak tahu, Bu. Rangka adalah tulang-tulang yang saling berhubungan dan tersusun secara teratur. Tulang-tulang pembentuk rangka dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa. Misalnya pada tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Yang kedua ada tulang pipih. Misalnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Misalnya pada tulang pangkal tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas tulang belakang. Materi ini bisa kalian baca di LKS halaman 35. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rangka manusia. Rangka manusia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada rangka kepala atau tengkorak, yang kedua ada rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak bagian atas maupun bagian bawah. Yang pertama itu ada rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak memiliki 2 bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala memiliki fungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, yaitu otak. Tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pipis. Apakah kalian ingin mencatatnya? Jika kalian ingin mencatatnya, Ibu akan ulangi lagi. Tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pipis. Selanjutnya ada tengkorak bagian muka yang terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, dan 2 tulang hidung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rangka badan. Sebelum Ibu melanjutkan tentang materi rangka badan, apakah kalian ada yang ingin menanyakan tentang materi tentang rangka kepala atau tengkorak? Belum ada, Bu. Jika kalian belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjutkan. Rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia adalah mulai dari leher sampai dengan panggul. Rangka badan manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tulang belakang atau punggung, yang kedua ada tulang dada, yang ketiga ada tulang rusuk, yang keempat ada tulang gelang bahu, dan yang kelima ada tulang gelang panggul. Yang pertama itu ada tulang belakang atau punggung yang memiliki bentuk ruas yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung,
tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Tulang belakang atau punggung memiliki jumlah 33 ruas yang terdiri dari yang pertama ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Apakah kalian sudah selesai mencatatnya? Apakah Ibu bisa melanjutkan? Bisa, Bu. Jika kalian sudah, Ibu lanjutkan lagi. Yang kedua ada tulang dada. Tulang dada terdiri dari tulang hulu yang dilekati sepasang tulang selangka, tulang badan yang dilekati 7 pasang tulang rusuk sejati, dan ada tulang taju pedang. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki 12 pasang. Tulang rusuk memiliki bentuk pipih yang menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang. Tulang rusuk terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang, dan tulang rusuk melayan berjumlah 2 pasang. Tulang dada dan tulang rusuk ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dada seperti di jantung dan di paru-paru. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ada, Bu. Jika belum ada, Ibu akan lanjutkan. Tulang gelang bahu ini terletak di kiri kanan dada bagian atas. Tulang gelang bahu menghubungkan tulang tangan dengan tulang dada. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka yang berjumlah 2 pasang, tulang belikat yang berjumlah 1 pasang. Selanjutnya ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul ini terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Selanjutnya ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada 2. Rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Rangka anggota gerak berbentuk pipa dan berruas-ruas susunan tulang gerak. Terdiri dari yang pertama ada tulang anggota gerak atas yaitu tangan. Kedua tangan ini tersusun dari yang pertama ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Yang kedua ada tulang anggota gerak bawah atau kaki. Kedua kaki anak-anak ini tersusun dari yang pertama ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas-ruas jari kaki. Sampai di sini apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya ada fungsi rangka. Apakah kalian tahu apa saja fungsi-fungsi dari rangka manusia? Belum tahu, Bu. Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Kalian bisa mencatatnya. Baik, Bu. Fungsi dari rangka itu yang pertama, memberi bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi alat-alat vital seperti jantung, paru-paru, otak, dan sebagainya. Yang ketiga, tempat pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Hal ini terjadi pada tulang pipa sebagai tempat pembentukan sumsum merah. Yang keempat, sebagai alat gerak pasif karena tulang yang sebenarnya adalah otot yang melekat pada tulang. Yang kelima, sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang keenam, tempat penyimpanan mineral terutama fosfor dan kalsium dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada materi tentang cara memelihara kesehatan rangka. Apakah kalian tahu bagaimana cara memelihara kesehatan rangka? Belum tahu, Bu. Nah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Cara memelihara kesehatan rangka manusia yang pertama itu duduk dengan sikap yang baik. Sikap duduk yang baik adalah duduk dengan sedikit menyender pada kursi. Biasakan anak-anak duduk dengan bersikap tegak, lurus, bahu ke arah belakang, dan punggung tidak melengkung. Jika anak-anak membiasakan
duduk dengan cara yang tidak benar, maka lama-kelamaan punggung anak-anak akan melengkung ataupun bengkok. Yang kedua ada berolahraga secara teratur. Olahraga apa saja bisa anak-anak lakukan agar kesehatan rangka kita baik? Itu ada lari dan berjalan kaki. Jika kalian melakukan olahraga secara teratur, dapat mengurangi risiko terkena penyakit tulang dan gangguan organ lainnya. Akan lebih baik jika dapat terkena sinar matahari pada pukul 7 ataupun 9 pagi, karena sinar matahari dapat membantu merubah provitamin D menjadi vitamin D yang baik untuk tulang. Yang ketiga ada berdiri dengan baik dan lurus. Biasakan anak-anak berdiri dengan posisi tegap, kedua bahu terbuka, sejajar dan tegap, jangan membungkuk. Hindari menyandarkan tubuh pada satu kaki saja dan kaki lain yang ditekuk. Hal ini jika dibiasakan akan menyebabkan gangguan pada lutut yang sering menjadi tumpuan dari kaki anak-anak. Posisi berdiri yang benar dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang terakhir ada makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang dibutuhkan tulang, yaitu makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor. Vitamin D banyak terdapat pada ikan, susu, dan kuning telur. Kalsium banyak terdapat pada makanan, susu, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Dan fosfor banyak terdapat pada ikan, jagung, dan kacang-kacangan. Sampai di sini, apakah kalian ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ada, Bu. Jika belum ada, karena waktu sudah habis, sampai di sini Ibu akan memberikan kalian PR. Buka buku tulis kalian dan kalian mencatat tugas apa saja yang Ibu berikan. Baik, Bu. Yang pertama, tugas kalian mencari apa saja fungsi-fungsi dari tulang-tulang yang sudah Ibu sebutkan tadi. Misalnya pada tengkorak, selain untuk melindungi otak, dia memiliki fungsi apa lagi. Habis itu rangka badan. Rangka badan kan ada banyak itu tulang-tulangnya. Itu kalian cari fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada tugas yang kedua. Kalian mencari kelainan ataupun penyakit yang berkaitan dengan rangka manusia. Ibu akan memberikan 2 tugas saja. Kalian kerjakan, minggu depan akan Ibu minta tugasnya. Baik, Bu. Apakah sampai di sini kalian ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Apakah kalian mengerti dengan tugas yang sudah Ibu berikan? Mengerti, Bu. Jika sudah mengerti, Ibu akhiri pembelajaran pada hari. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa. Doa Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sekian video tentang model pembelajaran China. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya tutup para peserta. Om Santi.